Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat Jawa Barat pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025. Jangan campurkan antara syariat dengan budaya. Oke, kita lihat siapa yang mencampur adukan syariat dengan budaya. Yang pertama, rumah sakit itu syariat atau budaya? Tentu kalau mendengar kata rumah sakit, yang ada di pikiran kita adalah pelayanan kesehatan. Bukan kegiatan keagamaan. Walaupun di dalamnya ada tolong-menolong, itu yang disyariatkan di dalam agama. Tapi bukan hanya satu agama. Agama manapun pasti mensyariatkan hal tersebut. Tolong-menolong itu. Kalau mendengar kata rumah sakit, berarti siapapun boleh mengakses rumah sakit, mendapatkan pelayanan rumah sakit tersebut. Jadi, tidak identik dengan syariat ataupun agama tertentu. Yang kedua, demo. Demo ini syariat atau budaya? Saya rasa demo ini budaya, bukan syariat. Walaupun ada dalam Islam itu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tapi caranya melalui tabayun dulu. Nggak langsung berdemo seperti itu mendatangi gedung. Klarifikasi dulu tabayun. Apa tujuannya, kenapa bisa seperti ini? Tanyakan alasannya, barulah. Selanjutnya, ya kita lihat setelah terjadi tabayun tersebut. Tapi kan ini belum ada tabayun. Sekarang soal nama. Kalau dalam Islam itu, setahu saya ya, saya bukan ustadz atau ulama, koreksi saya kalau saya salah. Nama itu berikanlah yang baik-baik, karena nama adalah doa. Tidak ada di situ perkataan berilah nama-nama yang islami, nggak ada. Tapi berikanlah nama yang baik-baik, karena nama adalah doa. Sekarang Al-Ihsan itu baik, ya. Welas asih juga sama baik. Kalau berbicara Islami, welas asih lebih Islami menurut saya, karena ada logo Ar-Rahman dan Rohimnya. Itu dari bahasa Arab, kaligrafi Arab ya. Kalau Al-Ihsan kan cuma aksen Latin saja, nggak ada tulisan Arabnya. Jadi kalau menurut saya lebih Islami itu welas asih. Terus apa yang jadi masalah? Apakah demo ini karena kecintaan atau karena kebencian? Hanya karena ingin memframing seolah-olah Deddy Mulyadi ini membenci Islam gitu. Atau seperti apa? Karena logika saya belum bisa menerima loh tentang penolakan penamaan Rumah Sakit Al-Ihsan ini menjadi welas asih. Logika saya belum bisa mencerna. Jadi berikanlah alasan-alasan yang lebih logis gitu, biar saya bisa mencerna hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat Jawa Barat pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025, di depan gedung sate menyatakan dengan
menjadi Dah masih mempermasalahin perubahan rumah sakit aja. Orang-orang mah udah sampai Amerika. Ini mah masih diem ngejublek bae di jonggol. Dan please jangan bawa-bawa nama masyarakat Jawa Barat. Gua nih selaku masyarakat Jawa Barat, dari uyut buyut gua asli Jawa Barat, tidak terwakili, tidak setuju, tidak mendukung atas aksi demo penolakan RSUD Al-Ihsan menjadi rumah sakit umum daerah Welas Asih. Gua lebih mendukung, lebih setuju dengan kebijakan Bapak Aing, Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi, atas perubahan RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Gini nih, biar adil aja nih ya, biar adil kita survei mandiri. Masyarakat Jawa Barat nih, yang menonton video ini masyarakat Jawa Barat, warga Jawa Barat, lebih setuju mana? Mendukung Kang Deddy Mulyadi atas perubahan rumah sakit Al-Ihsan, atau mendukung dan setuju atas aksi penolakan RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih? Kalian lebih mendukung mana? Gubernur Jawa Barat atau aksi demo itu? Tulis dong komen ya. Setelah gua amatin, gua pelajarin terus nih. Oh, ternyata Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, memakai pola permainan catur. Kalian tahu kan permainan catur gimana? Dalam permainan catur itu ada bahasa 3 langkah ke depan. Apa itu 3 langkah ke depan? Begini, setiap sebelum kita nih melangkah pertama, kita harus tahu, kita harus memprediksikan lawan atau musuh melangkah kemana. Nah, dalam kebijakan Kang Deddy Mulyadi nih, sebelum dia mengeluarkan satu kebijakan di Provinsi Jawa Barat, dia tuh udah memikirkan, mengantisipasi, memprediksikan kalau kebijakan itu diterapkan, dikeluarkan. Dia udah tahu bakal ada pengkritik, bakal ada penyinyir, dan dia udah siapkan jawaban bantahan soal pengkritik itu. Ketika nih yang pengkritik itu masih ngeyel, masih ngotot, masih rame beritanya, dia ngeluarin sekak. Kalian tahu kan sekak kalau dalam permainan catur? Kalau udah disekak nih, masih tetap ngeyel, para pengkritik bahkan diserang, dituduh, dipitnah. Akhirnya apa? Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan jurus terakhir dalam permainan catur. Apa itu? Sekak seter. Nah, kalian kalau tahu permainan catur, kalau udah sekak seter, kelar udah. Nah, coba kalian lihat dah, dalam kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, apakah ada kebijakan yang udah dikeluarkan ditunda, diganti, dihapus? Nggak ada kan? Tetap dilanjutkan, tetap diterapkan. Karena apa? Bapak Aing udah tahu, udah mempelajari. Setiap kebijakan yang dia keluarkan itu pasti ada pengkritik. Kang Deddy Mulyadi itu pemimpin yang visioner, pemimpin yang mikirnya jauh, tujuannya jauh. Jadi nih buat kalian para pengkritik, penyinyir, itu jangan fokus sama satu kebijakannya, jangan fokus dengan satu titik aja. Harus kalian mikirnya tuh jauh. Ini apa maksudnya? Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan ini, Kang Deddy Mulyadi menerapkan peraturan ini di Jawa Barat. Harusnya begitu. Karena Kang Deddy Mulyadi itu melebihi permainan catur. Permainan catur itu 3 langkah ke depan, dia tuh udah mikirin 10 langkah ke depan. Jadi kalian nih para pengkritik, penyinyir, harusnya tuh melebihi Kang Deddy Mulyadi. Pemikirannya 20 langkah ke depan. Kang Deddy Mulyadi itu apa? Makanya kan setiap pengkritik, Kang Deddy Mulyadi selalu menjawabnya dengan elegan, santai. Karena sebelumnya dia udah tahu dia bakal dikritik soal apa. Jadi santai. Akhirnya apa? Adem, diem lagi para pengkritik, nyari-nyari lagi hal apa, kebijakan apa yang harus dikritik. Harusnya nih gue kasih rahasianya begitu. Kalian tuh para pengkritik bisa memikirkan 20 langkah ke depan, biar kritik kalian tuh susah terbantahkan, dan akhirnya kebijakan itu ditunda, dihapus, begitu. Tapi selama ini mana? 5 bulan Kang Deddy Mulyadi menjabat Gubernur Jawa Barat, nggak ada satupun kebijakan yang diganti, dihapus, diralat, atau ditarik lagi dari peraturan wilayah Provinsi Jawa Barat. Nggak ada kan? Nah, begitu. Kang Deddy Mulyadi juga cerdas, visioner orangnya.
Ya, gue kasih tahu tuh rahasianya. Kalau kalian mempelajari, mengamati, mencermati, begitu. Ya, peace. Saha nu ngancam ka Gubernur Jawa Barat Kang Haji Deddy Mulyadi. Ye, orang Sunda kabeh pasti ngahiji. Jadi kekuatan keur ngabenteng pamimpinan ajil, anu jujur, anu bijaksana, anu ulas asih ka warga masyarakatna. Aing ge siap perang jeung saha wae. Sesa umur aing ditumbalkeun keur melaan Kang Haji Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Tong sok dapon sia ngabangus teh. Maka jeung uncum ancam ka gubernur dek datangkeun pasukan ka Gedung Sate 50.000. Ye aing sanggup jadi tumbal siang hadang karek jelema pasukan 50.000 mah. Piraku orang Sunda oge cararicing. Tong sok gede hulu adigung sia jeung orang Sunda mah. Besok SP1-nya keluar. Luar biasa, Kang Deddy kembali membuat gebrakan besar yang tentu tidak semua pemimpin akan bisa bertindak seperti Kang Deddy. Dalam pidato terbaru Kang Deddy kemarin, Kang Deddy telah menyampaikan demi rakyat, Kang Deddy akan menggelontorkan dana sebanyak 14 miliar di setiap desa. 14 miliar kalau nggak salah sudah saya hitung. Kudu mikiran 14 miliar jangan provinsi mah kecil. Tidak akan membebani desa. Dana tersebut akan ditujukan agar perekonomian dapat berputar di seluruh desa dan seluruh rakyat dapat menikmatinya dan dapat sejahtera. Maka duit ini akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat, mampu membangun ekonomi desa yang kuat, ekonomi rakyat yang kuat dengan satu catatan, satu saja catatannya, ketuanya dan pengurusnya harus jujur. Dan Kang Deddy telah membuat kebijakan yang akan dapat membuat para tikus-tikus gigit jari, karena celah untuk korupsi saat ini akan ditutup rapat oleh Kang Deddy. Agar seluruh transaksi tidak ada transaksi tunai, semuanya transaksi digital. Karena uang tunai itu godaannya banyak. Ada uang tunai di laci, istri pengen beli kalung, tergoda. Ada uang tunai di laci, malam mau pergi ke Bandung, bekal buat malam di Bandung, tergoda. Pokoknya uang tunai itu banyak menggoda. Persis ketika perempuan cantik roknya ditaikin ke atas, itu menggoda. Tidak boleh ada uang tunai di laci desa, tidak boleh ada uang tunai di laci koperasi. Seluruh transaksinya digital, mudah dikontrol dan mudah sekali mengendalikannya. Dan jika Ketua DPRD tidak mendukung kebijakan Kang Deddy ini, maka Kang Deddy dengan tegas tidak akan segan-segan untuk memberikan surat peringatan dan meminta DPP untuk memberhentikannya. Karena kalau Pak Ketua DPRD tidak mendukung, besok SP1-nya keluar dari DPP. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak lagi poin penting yang disampaikan oleh Kang Deddy. Baik, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Kang Deddy. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh para kepala desa dan para kepala kelurahan untuk berkomitmen membangun kemandirian ekonomi kerakyatan. Kemandiriannya itu dalam bentuk koperasi. Koperasinya tidak ada birunya, tidak ada merahnya, tidak ada hijaunya. Koperasinya merah putih. Artinya kepentingannya negara. Koperasi merah putih bisa apa? Koperasi merah putih kalau dikelola dengan baik, satu, seluruh produktivitas pertanian di desa bisa dijual, disediakan, kemudian tempatnya di koperasi merah putih. Selanjutnya bisa diserap untuk bantuan pangan non tunai, kebutuhan makan bergizi gratis,
kebutuhan ekonomi pedesaan, kebutuhan dapur dalam setiap waktu. Kemudian masyarakat perlu pupuk, di koperasi disiapin pupuk. Masyarakat di desa, tiap desa nanti ada dokter desa, apoteknya di koperasi. Mau lebaran bajunya ada di koperasi. Bener nggak? Butuh daging, nanti lebaran dagingnya ada di koperasi. Maka duit ini akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat. Sejarahnya koperasi mampu membangun ekonomi desa yang kuat, ekonomi rakyat yang kuat, dengan satu catatan, satu saja catatannya, ketuanya dan pengurusnya harus jujur. Bener gak? Harus jujur. Jadi yang paling berat nanti pendirian koperasi bukan mendirikan koperasinya, bukan. Kepala desa nggak usah pusing, biaya notarisnya saya sudah diskusi dengan bupati, wali kota, itu tanggung jawab kami yang menyiapkan uangnya.